Selamat pagi sahabat Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat pagi hari ini tertulis di dalam Zakaria pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, 70 tahun lamanya orang Yehuda di dalam pembuangan Babel karena ketidaksetiaan kepada Tuhan. Dia membiarkan mereka hidup di negara asing. Mereka berada jauh di tanah pusaka dan bait Allah sebagai pusat spiritualitas mereka. Raja Koresi mengeluarkan titahnya supaya mereka kembali ke Yehuda dan membangun kembali bait Allah. Lalu orang-orang Yehuda pun kembali ke tanah asalnya. Mereka dikumpulkan dari segenap penjuru Babel untuk berjalan pulang ke Yerusalem. Akhirnya mereka pun menyatu lagi di tanah pusaka. Siapakah aktor utama di balik kepulangan mereka ke Yerusalem? Orang bisa menyebutnya Raja Koresi sebagai pahlawannya. Namun, bukankah hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati Raja Koresi untuk memerintahkan orang, untuk memerintahkan agar orang-orang itu bisa kembali? Siapa sebenarnya? Maka kita akan berkata, Tuhan sendirilah yang memulangkan mereka. Itulah yang diserukan oleh Nabi Zakaria ketika Tuhan memanggil umatnya untuk pulang. Mereka disuruh pergi dari tanah utara dan dituntun kembali ke Yerusalem. Bahkan dia berjanji akan berdiam di tengah-tengah mereka. Lebih lagi, mereka pun akan bergabung dengan berbagai bangsa lain, karena banyak bangsa juga akan datang menjadi umat Tuhan. Itulah sebabnya Nabi Zakaria menyerukan supaya umat berdiam diri di hadapan Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, banyak hal juga yang boleh kita katakan bahwa perkara-perkara dalam kehidupan kita sungguh banyak campur tangan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan. Sungguh banyak juga hal-hal yang di luar kemampuan kita. Tetapi ketika Tuhan bertindak, maka hal apapun itu bisa kita dapatkan, bisa kita lalui, dan bisa kita kalahkan dalam kehidupan kita. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai Raja Koresi. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan juga memakai Raja Koresi untuk mengeluarkan titahnya memulangkan bangsa Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Untuk kembali di mana tanah pusaka yang Tuhan sudah tempatkan dari awalnya mereka. Dan bagaimana kita bisa melihat Tuhan mengumpulkan kembali dari keputusasaan bangsanya, dari keputusasaan umatnya. Tetapi Tuhan bertindak mengumpulkan kembali, memulihkan mereka kembali menjadi umat yang Tuhan sertai. Seperti yang dikatakan dalam nats ini, Tuhan berjanji akan diam bersama-sama dengan mereka dan mendampingi mereka di tempat yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupan mereka. Hal itu juga yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang sudah kita lalui, banyak hal yang sudah kita lewati,
yang terkadang bisa mengganggu pikiran, yang terkadang bisa juga mengganggu bagaimana konsentrasi kita untuk menjalani kehidupan. Yang awalnya bisa mengalahkan kita, yang awalnya bisa melemahkan kita. Tetapi ketika kita sebagai orang yang percaya, yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka ketika kita menaikkan permohonan, ketika kita berpengharapan bahwa penyertaan Tuhan selalu ada, bahwa penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, maka kita juga bisa dipulihkan dari segala apa yang kita hadapi. Maka kita juga bisa dipulihkan dari segala yang kita hadapi setiap saatnya untuk menjadi orang pilihan Tuhan dan orang yang dikasihi Tuhan. Sahabat Saruha, panggilan Tuhan itulah dasarnya. Sehingga kita menjadi orang yang percaya, kita menjadi orang percaya bukan karena kebaikan, bukan juga karena kekuatan, dan bukan juga karena kemampuan kita dan kuasa dari para penginjil. Kita menjadi orang percaya hanya karena Tuhan telah memanggil. Jika demikian, apakah yang hendak kita banggakan di dalam hidup? Apakah yang hendak kita tinggikan di dalam kehidupan kita? Untuk itu, apa yang hendak kita idolakan? Apakah orang yang mengajarkan agama kepada kita? Tentu bukan. Satu-satunya yang harus kita banggakan adalah Tuhan, karena Dia yang memberi kesempatan untuk kita untuk menjadi umat-Nya. Inilah panggilan Tuhan kembali untuk memulihkan kita dalam kehidupan kita. Maka untuk itu, pusat dari iman kita, pusat dari konsentrasi kita untuk memuji bukanlah dengan sesama manusia, tetapi berpusatlah kepada Tuhan sebagai yang kita puji, sebagai yang kita idolakan, senantiasa yang mampu menyelamatkan iman, yang mampu menyelamatkan kehidupan kita, yang mampu memulihkan keadaan kita, yang mampu memulihkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang secara kekuatan, yang secara pikiran kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi sebagai orang yang percaya, yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan panggilkan dari kebaikan Tuhan, maka kita beroleh anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Rasa syukur kami Tuhan senantiasa kami panjatkan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami melihat bagaimana Engkau memakai Raja Koresi untuk mengumpulkan dan memulihkan umat-Mu kembali ke Yerusalem, di mana tempat yang Tuhan sudah janjikan, dan juga tempat yang sudah Tuhan siapkan untuk mengumpulkan umat-Mu dari berbagai tempat. Kami juga Tuhan yakin di dalam kehidupan kami, begitu banyak tantangan rintangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, begitu banyak hal-hal yang sulit kami lalui dalam kehidupan kami. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami hanya mau menggantungkan hidup kami kepadamu Tuhan, agar Engkaulah yang senantiasa bersama-sama dengan kami, agar Engkau yang senantiasa memulihkan keadaan kami. Apapun yang kami hadapi, rintangan dan tantangan itu boleh kami lalui hanya dengan tangan pengasihan Tuhan saja, dan hanya dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Ajar kami melalui Roh Kudus, agar kami juga boleh berbuat hal-hal kebaikan untuk kedepannya, agar kami juga boleh melihat kasih setia Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami, dan kami juga boleh berbagi kebaikan dengan sesama kami melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kehidupan kami, agar segalanya mencerminkan kebaikan hanya untuk kebaikan nama Tuhan.
Untuk itu Tuhan, kami hanya mau serahkan segala hal yang akan kami lalui untuk kedepannya, agar Tuhan juga yang bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.